to Chip Chat with Darin. Chit Chat with Darin. Serunya jadi anak SMA. Alhamdulillah banget nih hari ini perdana banget kita bikin episode pertama podcast Chit Chat with Darin nih. Ya, ada Sembilan Nisa. Alhamdulillah banget. Nah, podcast pertama kita perdana mendatangkan guest star yang sangat spesial. Yang kalau kita ngelihat Instagramnya ya, Dayana Putri, Masya Allah, dia memberikan inspiratif banget, kerennya ya, keren dari mulai banyak tentang remaja juga ya. Nah, inilah dia Bu Farah. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah diundang di episode pertama podcast Darin ini. Ya, Masya Allah banget ya. Ya, by the way kita katanya mau bahas apa nih soal episode pertama ini? Nah, berhubungan dengan ini kan episode pertama kita kan. Kita mau bahas apa tuh, Pit? Kita mau bahas sebenarnya jadi anak SMA. Seru nggak? Seru nggak? Iya kan kita agit ya, udah mau agit ya. Agit itu apa sih Agit? Agit itu 3, Miss. Kebalikannya Oh, 3. kelas 12. Iya. Oh, udah mulai. Bahasa anak zaman sekarang. Zaman saya. Berarti lagi bau-bau kita tuh guru-guru lagi mengupload nilai. Iya. Gitu ya. Nah, Bu Farah ini juga salah satu guru bahasa Arab kita loh. Iya. Iya kan ibu kerja kan? Iya, lu mau belajar sih. Iya. Aku para bahasa Arab. Nah, ya seru nggak sih di anak SMA, seru nggak? Sebenarnya Setengah-setengah. iya, Kalau kita udah expire ya Bu Farah. Iya, Udah lama. Kalau kalian gimana Dayana sama Putri? kalau kita mah dari MPLS ya. Kalau dari MPLS itu ya Bentar dulu, sebenarnya EPLS itu apa sih? masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kita kan kalau mau masuk ke dalam sekolah, jadi kita kan belum kenal kan sekolahnya kayak gimana. Nah, acara sekolahnya itu pasti bakal ngadain acara MPLS biar kita tuh makin kenal sama sekolahnya, terus memperbanyak teman juga. Oh, ta'aruf ya, budaya Iya. sekolah juga gitu ya. Emang MPLS kalian di mana? Seru kan? MPLS kita di ini ya, di puncak ya, di Oh. dataran tinggi. Dataran tinggi. Dataran tinggi. Oke. Oh iya, MPLS-nya namanya apa? Soal Hakam ya? Iya, Nah, Salih Camp. isinya ngapain? Seru banget lihatnya, aku jadi bisa mengenal teman-teman satu tenda. Oh, di tenda. Di tenda gitu kan. Iya, iya, di tenda. Tendanya banyak banget, ada 6 ya atau Seru lebih. Banyak lah pokoknya. Banyak. Oke, kalau Bu Farah gimana tuh MPLS-nya dulu? Kalau saya kan di pesantren ya. Nah, ini bedanya apa nih? Iya, Bedanya apa? cuma kan kalau ini kan sekolah perempuan, tapi bedanya dia nggak boarding. Kalau saya kan boarding. Sama aja sih MPLS-nya sama-sama mengenalkan tentang lingkungan, cuma kan bedanya karena saya pesantren jadi banyak sedihnya juga karena kan jauh dari orang tua. iya, gitu. Mungkin perbedaannya adalah ya sebenarnya sama-sama mengenalkan wilayah lingkungan sekolah, cuma kan kalau yang pesantren itu plus bagaimana membuat kondisi kita itu terbiasa tanpa orang tua. Orang gitu. tua. Oke. Jadi kita MPLS-nya kalau di pesantren seperti itu ya. Kalau kalian gimana nih? SMP sama SMA bisa sama nggak MPLS-nya? Gitu. Kita zaman COVID. Iya, kita Zoom. Ya, kalau ini enggak Background MPLS. Iya. background-nya doang, tapi Ya kita tidur. Nah, yang mau ibu tanya ini kan kalian sekali perempuan, sekolah perempuan. Di MPLS ini dilatih kayak kedisiplinan gitu gak sih kalau Wah, di sekolah? dilatih. Di mana? Maksudnya di Di kalian SMA. di SMA Dilatih banget. dilatih juga ya walaupun isinya perempuan semua tetapi Iya, tetap dilatih. betul. Jadi kalau di sini Farah kita udah berapa tahun nih tetap meskipun perempuan ada TNI-nya gitu ya. Jadi kita kalau misalkan dari PBB-nya kita masih ada, terus dari segi makan ya, tapi tetap karena kita perempuan semua kita menjaga auratnya juga tetap kita jaga seperti itu. Ya mungkin dulunya dari SMP-nya belum dari sekolah yang apa? Agama. Iya, Khusus perempuan. khusus perempuan banget dan juga yang Islamik banget. Jadinya kalau di sini kita benar-benar menggunakan budaya dari Indonesia yang benar-benar Masya Allah untuk menutup auratnya dan juga jangan takut. Kalau TNI kan gak gimana ya, cuma hanya ketegasan kedisiplinan aja sih. Jadi tetap dilatih ya. Jadi bukan berarti Iya. perempuan semua ya udah santai-santai aja gitu. Iya. Kan harus kuat gitu. Kan kalian nggak, aku first impression gimana? Serem ya. Serem. Nggak serem, bukan serem gitu. Serem. Tegas. Terus bisa yang ini ya. MPLS. Iya. Iya, kan tegas itu tegas. Ya tetap jadinya sekolah perempuan meskipun kita perempuan harus menjadi seorang yang punya disiplin tinggi, tegas juga. Gitu. Dan emang poinnya tuh penting banget gak sih menurut kalian ikut MPLS? Penting sih.
buat nambah teman. Kan kalau SMP kan asik kan, dia SMP-nya ada kesini, SMA-nya udah beda ini lagi, harus beradaptasi lagi. Terus juga MPLS juga bisa ada materi-materi nih yang kadang kita itu kurang memahami budaya sekolah, dan sekarang dikenalkan banget kalau dari Nisa, karena budaya kita baik banget ya. Nah, apa aja sih Miss yang dikenalkan di MPLS itu? Kalau pertama nih ya, kita itu hari pertama pasti pembagian kelompok ya. Dan juga, nah ini Bu Farhan, bedanya mungkin sama ada yang lain ya. Di SMA dan Nisa ini pertama kali kita mengenalkan daurah sholat teduh. Nah, penting banget. Penting ya. Penting banget ya. Kan sholat. Ada dasarnya kan ya, dasar sholat dan wudu dan sholat. Itu gak hanya teorinya aja, tapi juga prakteknya. Jadi itu udah mulai dikenalin bahkan di hari pertama Betul perkenalan sekolah ya? Iya, karena memang meskipun kita perempuan, mungkin ada beberapa yang kurang tahu ya, bahwa saya perempuan juga bisa berjamaah. Nah, kalau di Indonesia juga, SMA dan itu selalu berjamaah. Zuhur asar. Iya, zuhur asar gitu ya. Nah, maka dari itu dari awal kita sudah membiasakan untuk sholat berjamaah, tapi sebelum itu kita memberikan materi tentang daurah sholat dan wudhu. Yang gak kaget juga. Iya, betul sekali. Lalu ada materi tentang Quran. Nah, FHQ kita ya. FHQ Quran ini juga salah satunya pengajarnya adalah Bu Farah. Gimana tuh Bu Farah? Semua itu semua Bu Farah sebenarnya. Insya Allah kan ya. Kalau bahasa Arab ya, Quran iya. Iya, kalau selama ngajar leader Emisa mungkin yang pengalaman ibu sendiri ya. Ya, alhamdulillah gitu kita bisa merutinkan tiap pagi. Jadi memulai hari itu di sini tuh uniknya kan, kalau orang mungkin mulai harinya dengan langsung belajar gitu ya, atau mungkin langsung membahas hal-hal yang berat, tapi alhamdulillah kita tuh selalu mengawali pagi pertama dengan zikir. Itu tuh udah penting banget sih, itu poin penting. Makanya di MPLS mengenalkan murid-murid agar terbiasa dengan pola seperti itu. Barangkali kan ada yang mungkin nggak terbiasa di rumahnya zikir pagi. Nah, di MPLS diajarin bahwa kita tuh di sini zikir pagi dulu. Jadi memulai hari itu buat belajar bukan fokus ke belajar, tapi mendekati diri sama Allah dulu, baru kita belajar. Nah, itu jadi poin khusus banget nggak sih, kayak plus ibu ngeliat ya, maksudnya termasuk plus lah ya dari sekolah ini. Kita dapat privilege juga sih. Iya. Lain. Alhamdulillah ya, berarti kan diawali dengan yang baik ya. Di akhirnya juga dengan yang baik loh. Iya. Zikir lagi. Zikir lagi. Nah, tapi apakah kalau awal-awal tuh ada yang telat, gimana tuh kalau telat? Dikasih ini ya, kita kultum ya. Nah, punishment-nya ada kan ya? Ada punishment biar makin disiplin kita juga. Jadi kita punishment-nya juga bermanfaat kan? Bermanfaat, iya benar. Iya, apa coba punishment-nya kita kalau yang telat? Kultum di depan ini. Iya, baca satu ayat kan terus kita. Pernah nggak? Kalau telat, deg-degan banget kayak, ini ngapain ya? Terus kalau telat suruh apa? Di kultum, jadi harus Kultum itu apa? Oh, bawa Quran. nanti jelasin ini Semua ayat. Tadabbur ayat. Ya, jadi selain mendisiplinkan juga memberikan pahala ya. Ya, jadi kalau misalnya kita simpulin emang apa ya, ini alhamdulillah gitu ya, sangat memfasilitasi untuk selain kebutuhan akademik, kebutuhan rohiyah atau rohani juga gitu tuh, di spiritual tuh disupport banget. And back to the top MPLS. Nah, selain tadi kan Quran tuh Miss, saya kan nggak pernah ada MPLS ya. Quran, terus apa tadi tentang daurah. Kalau yang selain itu materi umum-umumnya ada nggak? Materi umumnya pasti kita pengenalan kurikulum. Nah, kurikulum sekolah, terus apa lagi ya? WS ya? WS mah. Iya. WS itu apa? Women skill. Apa tuh women skill? Dia tuh di sekolah kita tuh ada women skill, ada 3 ya? 4. 4. Buat 3 nih, ini. Tabus Tabus tuh apa? Tata busana. Apa itu? Itu kayak menjahit, terus ya berhubungan pakaian. Iya. Terus kita masak kata boga. Terus ada kecantikan. sama ini. Sama laboratorium. Oh, informatika. Iya. Ya, oke. Semuanya udah pernah dilewatin belum sama kalian? Udah. Oke. Emang kenapa kalian memilih? Kita tanya ke mereka dulu aja ya. Kan siswanya kalian. Kita kan sharing-sharing ya. Iya. Kalau tahu biar pada tahu juga. Kenapa kalian memilih dari Nisa, SMA dari Nisa? Ya, sebenarnya kalau abis, aku kan SMP negeri ya. Negeri. Oh, sama dong, aku juga negeri loh. Iya. Orang negeri ya? Santren. Aku ya sama. Jadi kita match Santren. Pesantren. Dia negeri loh. Enggak, pesantren. five negeri banget. Pokoknya pesantren emang ada ya. Oke, gimana? Coba Dayana.
kalau dari negeri kan ini kan ada cewek cowoknya, Oke. terus siswa-siswinya banyak. Jadi ya pasti ada perbedaannya. Termasuk SMA udah khusus wanita gitu. Kenapa memilih? Ya, Kenapa? dari negeri ke swasta, ya dia lagi. Dia lagi karena khusus wanita. Iya, oke. Itu tuh awalnya bingung, aku kan belum ada tujuan kan kalau SMP ke SMA mau apa, SMA negeri ya udah, kalau SMA swasta juga ya udah. Ternyata aku tuh punya sepupu di sini di SMP. Oh, ada. Iya, terus aku akhirnya ya udah coba deh DE, terus aku coba masuk. Pokoknya kayak ya udah sekolah biasa, tapi lama-lama kayak lumayan nih seru, ada WS kayak biasa. Common skill, ya. Aku SD SMP nggak pernah ada WS. Terus ya belajar seru sih, lebih ngerti, lebih paham gitu. Guru-gurunya juga asik. Lebih nyaman gak sih kalau Iya. misalnya perempuan doang rasanya? Iya, lebih nyaman. Kalau aku Lebih sama bebas. cowok awkward, bukan awkward sih, kayak gugup. Enggak gugup. Iya. Iya, mungkin ada yang seperti itu Iya. kan, kita nggak bisa mengeneralisir. Iya. Iya. Kalau Putri gimana dulu di pesantren? Kenapa memilih dari Nisa? Kan kalau di pesantren tuh kayak lebih ketat gitu gak sih? Oh, beda rasa. Di sini udah longgar lah, Longgar dikit. Kayaknya bukan yang kita tahu ya. Mungkin kan kalau pesantren itu kan Jauh dari orang Iya, tua. dari orang tua ya. Bukan juga pesantren ya. Nah, kalau di sini kan sekolah perempuan, cuman dia semi pesantren kayaknya. Iya, ya? semi pesantren banget. Tapi dia Iya. bisa pulang. Kalau ini pulangnya berapa itu? Selama 1 semester pulang ke rumah dulu. 2 Nggak pulang-pulang kan? tapi nginep itu biasanya kayak pura-pura sakit. Ya, parah banget ya. Emang sakit. Oh, tapi emang pas sakit. di rumah tuh kayak Oh, sembuh. sakit itu sakit Bisa jadi karena Homesick, itu. Iya, homesick ya. Iya. Oh gitu. Kalau Bu Farah gimana? Dulu pulangnya berapa kali sehari? Kita ya aja. Kalau di pesantren kayak gitu ya, Lam. Cuma mungkin yang jadi perbedaan ya, sebenarnya kalau menurut ketika ibu kan baru juga ya di sini, maksudnya melihat gitu ya dari Nisa, ini tuh benar-benar mirip pesantren. Cuma bedanya memang kalau buat teman-teman yang mungkin ada perempuan yang pengen pesantren tapi nggak bisa jauh dari orang Orang tuanya, tua, ini bisa ya. banget jadi solusinya. Iya, Atau orang tua yang nggak bisa jadi jauh dari anak, ini bisa banget jadi solusi gitu. Misalnya orang tua nih pengen cari lingkungan kondusif buat anak perempuannya sekolah kayak pesantren gitu ya. Tapi kayaknya nggak siap jauh dari anak, atau mungkin anaknya tuh belum siap juga. Nah ini bisa banget jadi solusi kalau menurut ibu ya. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya kita bahas dari tinjauan Islam, namanya ini masih sedikit masuk ya kita bawa. Jadi kalau remaja itu bahasa Arabnya murahakoh, dan marhalah murahakoh ini tahapan remaja itu dalam Islam itu memang sudah dianjurkan untuk adanya pemisahan pembelajaran. Kenapa begitu? Jadi Nabi itu bahkan bersabda umur 7 tahun itu harus laki-laki perempuan harus dipisah. ya. Padahal Tidurnya ini ya. saudara kandung gitu ya. Adik kakak. Adik kakak. Laki-laki perempuan aja di umur 7 tahun Nabi menganjurkan untuk dipisah tidurnya. Walaupun kandung. Apalagi yang bukan kandung gitu. Nah, apalagi yang bukan kandung termasuk berarti urusan belajar-belajar juga gitu ya. Mungkin memang preventifnya, apalagi kita lihat kan kasus sekarang banyak Kasus banget. Ya mungkin sekarang lebih banyak mereka itu bangga ya kalau usia-usia kita tuh punya pacar, terus mempost gitu ya, apalagi banyak banget akun-akun Instagram ataupun akun-akun yang lain ya sekarang gitu banyak ya. Nah itu sangat-sangat Iya, disayangkan benar sekali banget. Makanya kalau kita pikir-pikir, Rasul saja saudara kandung aja itu dilarang untuk satu tempat tidur. Ya, bisa kita korelasikan sama lingkungan umum gini, apalagi yang belajar yang terus-menerus, yang mungkin kalau kita belajar campur tuh bisa jadi yang awalnya niatnya pengen belajar malah jadi bias, malah jadi ke salah fokus gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ibu ngerasa ya, bukan menafikan juga, maksudnya bisa jadi ada orang juga yang sekolah umum tapi tetap fokus. Tapi kalau ibu sendiri sih memang bisa jadi nggak fokus gitu loh ketika sekolah bercampur baur, dan mungkin teman-teman ada yang seperti itu juga, makanya ini tuh bisa jadi solusi ya Jadi sekolah solusi banget. ya sih dulu juga Masih. saya kan juga dari negeri ya. Dulu zaman-zamanan saya tuh ya kalau misalkan pesantren dulu sekolah Islam tuh jarang ya, yang benar-benar hanya khusus Islam doang ya. Nah banyaknya pesantren dulu. Nah orang-orang tuh dulu kamu pesantren, karena pesantren tuh mungkin masih tanda kutip apa ya, Alim banget. nggak bisa pulang gitu, tetap gitu ya. segala macam ya. Jadi kalau misalnya anak bandel, nanti ibu pesantrenin loh. Gitu. Jadi kayak lebih mengancam. Ya. Aduh makanya jangan. Nah karena dulu belum ada. Nah mungkin setelah dulu kalau misalkan ada dari ini tuh bisa masuk kali ya. Karena kan diajarin masak, ya kan? Iya. Diajarin jahit, kayak gitu woman skill. Maksudnya benar-benar sekolah perempuan yang bukan hanya
anak perempuannya saja yang ada, tapi benar-benar kita menjadi seorang yang benar-benar jadi perempuan dari perempuan ya, yang jadi istri. Betulan. Betulan. Iya. Mungkin kalau yang nggak bisa Menjaga fitrahnya iya, gitu ya? menjaga fitrahnya betul banget, pandangannya gitu. Jadi lebih ini ya, kalau zaman dulu, kalau kalian dulu nggak ada. Kan ya, balik Yang lagi. pengen ibu tanya ini ke kalian ya, terutama sebenarnya kan ketemu gue mau kalau misalnya nggak ada cowok di Cowok, sekolah. betul. Nah, kalau menurut gimana? kalian Gimana sih? selama sekolah di DN gimana? Maksudnya apakah dengan sekolah perempuan doang tuh emang nggak jadi nggak seru gitu sekolah, atau gimana menurut kalian? Dari Putri dulu deh. Putri udah. Gimana Putri? Enggak juga sih, seru aja. Jadi kayak Tetap lebih seru ya. lebih bebas sih kalau mau berekspresi apapun, Hmm. nggak takut. Jadi emang Karena kan auratnya tetap, maksudnya sama-sama mahramnya ya. Ya canggung ya. Gimana kalau Diana? Apa nggak seru kayaknya? Kayaknya Iya, ini nggak seru nih gitu. Aku malah kalau ada cowok malah kayak apa sih gitu. Bukannya gak suka cowok. Bukannya gak suka cowok sebagai teman, tapi kayak oh ya awkward aja. Karena aku kan kurang bergaul mungkin ya, introvert gitu. Oh, introvert ya, Introvert dikit. Jadi kalau sama orang baru, apalagi cowok, itu lebih canggung daripada cewek. Kalau cewek Iya. tapi kan masih bisa diajak ini karena mereka ya nyaman aja gitu ya kayak Karena satu mahram ya. Batasannya kan juga enak ya. Kayak kita juga kalau sama mereka kan menurunkan pandangan, Iya. dan saling melihat. sebenarnya kan bebas. benar lebih bebas. Iya. Dan kadang tuh Miss memang ada permasalahan-permasalahan yang enaknya dibahas sesama cewek aja. Ya, Ah, iya. maksudnya kalau kita ke sesama cewek kita ngedukasi tentang Islam juga enak Enak gitu. ya. Iya, pembahasan tentang misalnya ada yang haid, terus gimana kita kan kalau ada yang cowok, aduh malu banget malu ya, banget ya. malu banget gitu. Tapi kalau ini kan karena perempuan semua langsung mungkin pada gercep bantuin, Udah pada dan tahu semua juga udah pada ya. tahu Iya, sama-sama kondisi ya. sama kondisi. Fikihnya kan jadinya nyambung Iya, ya. fikihnya sama gitu. Mungkin kalau misalnya yang misalnya berbaur dengan laki-laki mungkin dia canggung untuk menanyakan gitu. Iya, Tapi kan masa- kalau sesama perempuan Iya. bisa langsung belak-belakan dan Beliin sebagainya. aku itu Ke kakak aja malu ya. Iya. Kakak kan cowok. Karena kan kalau di kelas kita tuh biasanya memang ada kayak bahan apa ya, alat-alat perlengkapan perempuan ya. Nah itu tuh. Itu Ya, masya Allah banget sih. Jadi kayak contohnya misalnya pembalut, karena kita berhalangan gitu ya, apalagi tuh banyak lah yang tentang wanita gitu. Dan itu pun kita tidak merasa malu gitu Iya, kan, karena betul. semua perempuan ada pembalut di kelas dan sebagainya gitu. Dan memang kalau kita lihat dalam syariat Islam, Nabi Muhammad SAW kan memang hanya Nabi ya, khusus untuk Nabi istrinya memang banyak ya. Beliau itu. Salah satu alasan kenapa beliau istrinya banyak itu adalah agar istri-istri beliau itu menjadi guru buat para sahabiat perempuan yang lain gitu. Kenapa? Karena banyak permasalahan yang perempuan itu condong enaknya nanyain ke perempuan saja. Iya nggak sih kayak tadi. Nah alhamdulillah di dari Nisa kan ini semua perempuan dan guru-gurunya juga semua perempuan. Jadi anak-anak tuh bebas bisa luas juga untuk menanyakan bahkan hal-hal yang sensitif. Ya. Jadi memang ternyata ya sebenarnya konsep Islam tuh nggak jauh-jauh juga gitu. Nah itu Harapkan kebaikan. dibarengi sama dengan di Indonesia nih. Kita kalau Senin ada apa? Saya ada upacara pasti ya. Kita sangat-sangat nasionalisme. Terus ada lagi jam walas. Nah kalau di Indonesia juga jangan takut. Kita tuh deket banget sih. Di sini aja jangan ya. Walas ya walas. Vera kita ya. Kita promosi Bu Vera. Vera. Nah ada lagi kamus nih Bu Farha, kajian muslimah. Nah ini kan misalnya salah satu yang mengajar kamus nih, kajian muslimah. Nah di situ tuh kita juga berdiskusi nih sama mereka bahwasanya hal-hal yang menyangkut remaja, perempuan. Nah itu bisa jadi ajang kita untuk saling. Jadi bukan hanya tentang akademik ya, ilmu pun di luar IPA, IPS atau apapun kita bisa sharing bersama mereka tentang kehidupan. Sampai nanti di kelas 12 sih kalian tunggu ya. Kita akan ngomongin tentang pernikahan. Ini menarik banget sih ya. Gak ada prakteknya nggak? Nggak ada. Nggak sih. Iya. Sama tante. Iya keren banget ya. Jadi emang ditutupnya sama daurah pernikahan ya untuk kelas 12. Iya, jadi di awal mungkin kalau kelas 10 itu ada tentang pertemanan dulu gitu ya, di kelas 11. Bukan tentang pertemanan, tentang bagaimana adab-adab itu terhadap guru. Kemarin dapat apa terakhir?
kelas 10. Kelas 11. Oh, kelas 11. Pertemanan. Iya, tentang perkuliahan tuh. Iya, memilih teman kan. Nah, semua tuh udah ada bagaimana terhadap guru, terhadap teman. Nah, ditutup dengan Cara pernikahan. Dan yang saya ingat ya, jadi Masya Allah juga, walaupun dari Enisa ini bukan pesantren, tapi disiapinnya itu anak-anaknya kayak anak pesantren. Maksudnya pas yang pertama mereka diajarin daurah jenazah, ini tuh penting banget ya. Jenazah. Iya. Iya, padahal biasanya kan daurah jenazah itu buat kalau misalnya yang mandiin atau orang yang mau terjun dakwah ke masyarakat Betul, gitu. betul. Nah, ternyata di Dar'en juga Iya. diajarin. Dan pas saya telusuri gitu, ternyata Masya Allah alasannya itu biar anak-anak itu suatu saat walaupun sudah lulus SMA, mereka tuh bisa untuk membantu keluarga kerabat terdekatnya gitu ya. Jadi sudah terbiasa dan sudah punya ilmu yang matang. Dan ini Masya Allah banget menjadi plus gitu loh dari Meskipun sekolah perempuan itu. nih Iya, ya, meskipun perempuan. Karena memang kalau di jenazah kan yang utama itu perempuan memandikan perempuan. Jadi urutan suami itu paling terakhir. Dia auratnya nggak kelihatan deh. Anak laki-laki pun nanti. Jadi yang perempuan dulu. Jadi harus makanya penting banget kenapa kita harus belajar daurah janais. Dan alhamdulillah di DM tuh difasilitasi bersama guru-guru yang agama. Kita beruntung. dimandiin. Iya, udah Iya. Mandi sendiri. serem dong Putri ya. Jenazah mandi sendiri. Nah, ini kan bulan-bulannya bulan haji ya. Nah, Iya. kemarin kita tuh terakhir daurah umroh tuh. Oh, kita ya? Iya. Kan gimana rasanya coba cerita. Asik sih. Pakai baju hitam semua, full hitam. Capek. Tapi Capek mau maksudnya ini baru ini ya, baru umroh gitu Iya. trial ya. lagi di sana ya. Amin. Amin. Jadi lebih kebayangkan ya. Iya, jadi kebayang. Awalnya aku nggak tahu kan cara ngebaca kayak gini. Kalau di Saing ngapain, ini ngapain. Akhirnya gara-gara ada daurah umroh jadi tahu. Insya Allah kalau udah umroh bisa tuh di review lagi. Masya Allah ya. Ya kan udah agit ya. Iya, agit, 12 ya. Agil. Nah, apa nih rencana kalian? Kayak kan udah pernah tuh tahu. PTN ya. PTN, PTN, goals. Yang pasti kita harus tahu dulu nggak sih kita mau jurusan apa dari sekarang. Harus banget sih itu Bang. Iya. Apalagi TKA kan. Iya, TKA. takut banget TKA. takut banget. Ada Iya, kita angkatan pertama nggak sih? Oh, iya. Udah nggak Pilihan. Iya, pilihan. Oke. Nah, tapi kalau di Indonesia tuh ada namanya program khusus PTN. Ya, programnya maksudnya apa? Jadi ownernya dari Indonesia ya, pemimpin sekolahnya itu kemudian sudah berazam tuh dari dulu bahwasanya ingin mengantarkan anak-anaknya tuh ke depan memang kampus impian mereka. Sampai tadi tuh ya Bu Farhat, alhamdulillah nih alumni kita yang kemarin baru lulus nih kelas 12 itu kan memang ada yang kodarullah nggak masuk di SNBT ya. Nah, dia PPKB UI dan kita aja banyak yang lolos di UI ya. Karena memang kita masih pantau gitu kan, mungkin sekolah-sekolah lain Ya udah lulus. udah lulus. Aku juga ngerasa dulu kayak gitu ya. Udah lulus, udah aja lulus. Nggak dibimbing lagi ya? Iya, nggak dibimbing lagi. Nah, kalau di Indonesia tuh bener-bener sampai dia drill banget ya. Kalau misalkan ada yang tahu bisa testimoni. Iya. Karena baik banget, kayak kita nggak berpura-pura ya, tapi memang drill banget gitu. Karena kita udah punya niat gitu ya. Sampai terakhir kemarin juga ada simak UI gitu. Nah, di SPTN ini ada namanya nanti kita konsultasi untuk menentukan jurusan gitu bersama dengan kemudian ya yang pengalaman yang Insya Allah banget gitu kan. Nah juga tapi itu konsultasinya sama siapa? Sama kalian, sama orang tua. Jadi emang sekolah pun menaruh perhatian khusus untuk para kelas 12. Betul banget gitu. Oh. Jadi bukan ya udah Jadi nggak coba kalian disuruh belajar, mereka disuruh iya belajar gitu. doang. Dan pastinya kita tuh nanti ada namanya waktu-waktu ketika kalian udah jenuh kan pas jenuh Iya. ada soal lagi Latihan, lagi. soal Iya, itu nanti ada sesi gimana caranya menyiapkan mentalnya itu pasti. Oh, ada bimbingan ini ya. Iya konseling. dong. Selalu ada menyemangati ya dengan kata-kata dari guru-gurunya dan kalau kemarin tuh yang sudah lolos di universitas negeri itu mereka buat video untuk menyemangati sama lain. Oh iya, Iya, lucu banget. Saking Gurunya ya. ada guru juga di situ. Oh, ada guru juga di situ dulu sama yang ini. Iya, nah itu yang membuat memang mereka itu tambah semangat. Gitu. Insya Allah ya. Betul sekali. Nah, Jadi itu emang nggak usah ragu lagi deh ya kalau misalnya mau kepikiran bergabung di dari Indonesia. betul sekali. Iya, jadi udah ya kita tadi udah
dari awal panjang banget. Ya, jadi seru nggak sih jadi anak SMA? Apalagi dari seru nggak? Asik. Iya. Asik. Asik. Pengalamannya juga ya. Oke, makanya kalau biar tahu keseruan kita, yang nonton ini boleh bergabung Langsung aja. bersama kami di SMA dan Enisa. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.